close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Dian Maharani dengan NIM A50123062. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi pendekatan eksistensial humanistik. Nah, di mana pendekatan eksistensial humanistik adalah salah satu teori dalam psikologi yang berfokus pada pengalaman individu, kebebasan, makna hidup, dan potensi manusia. Pendekatan ini berkembang dari dua aliran utama, yaitu eksistensialisme dan humanisme, yang sama-sama menekankan subjektivitas pengalaman manusia serta kapasitasnya untuk tumbuh dan berkembang. Nah, pendekatan ini menekankan bahwa manusia adalah makhluk yang unik dengan kebebasan untuk menentukan pilihan dan bertanggung jawab atas kehidupannya. Fokus utama teori ini adalah bagaimana seseorang menemukan makna hidup dan bagaimana mereka menghadapi kecemasan, kebebasan, dan tanggung jawab. Pendekatan eksistensial humanistik sering digunakan dalam terapi psikologis, terutama dalam terapi eksistensial dan terapi humanistik yang bertujuan membantu individu memahami dirinya sendiri dan mengatasi hambatan dalam hidup. Adapun tokoh-tokoh utama dalam pendekatan eksistensial humanistik, yang pertama Viktor Frankl, bahkan logoterapi yang berfokus pada pencarian makna hidup sebagai motivasi utama manusia, berpendapat bahwa individu dapat menemukan makna hidup bahkan dalam situasi yang paling sulit. Yang kedua, Carl Rogers mengembangkan terapi berpusat pada konseling, menekankan pentingnya empati, penerimaan tanpa syarat atau unconditionally positive value, dan keaslian dalam hubungan terapeutik. Ketiga, Abraham Maslow mengembangkan teori hierarki kebutuhan yang menunjukkan bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar hingga kebutuhan tertinggi berupa aktualisasi diri. Berpendapat bahwa manusia memiliki dorongan alami untuk berkembang menuju potensi tertingginya. Yang keempat, Rollo May mengembangkan teori eksistensialisme dalam psikoterapi, menekankan bahwa keamanan adalah bagian dari eksistensi manusia dan harus dihadapi dengan keberanian. Nah, selanjutnya itu ada konsep utama dalam pendekatan eksistensial humanistik. Yang pertama, eksistensi dan kebebasan, di mana manusia memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana mereka menjalani hidup. Dengan kebebasan ini, manusia juga bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat. Yang kedua, pencarian makna hidup. Setiap individu berusaha menemukan makna dalam hidupnya. Makna ini bisa ditemukan melalui hubungan pekerjaan atau pengalaman pribadi. Dan yang ketiga, ada kesadaran diri, di mana manusia harus menyadari perasaan, pikiran, dan tindakan mereka sendiri. Kesadaran ini memungkinkan mereka untuk berkembang dan menghadapi tantangan hidup. Nah, dan yang keempat itu ada aktualisasi diri. Konsep dari Maslow yang menunjukkan bahwa individu berusaha mencapai potensi terbaiknya. Aktualisasi diri terjadi ketika seseorang hidup secara autentik dan sesuai dengan nilai-nilainya. Yang kelima, ada kecemasan eksistensial, merupakan kecemasan yang muncul akibat kesadaran akan kematian, kebebasan, dan ketidakpastian hidup, di mana kecemasan ini dapat menjadi dorongan untuk mencari makna hidup. Adapun tujuan pendekatan eksistensial humanistik, yang pertama membantu individu menemukan makna hidup. Manusia sering menghadapi krisis eksistensial seperti kebingungan atau kehilangan arah hidup. Pendekatan ini membantu mereka menemukan tujuan yang bermakna. Dan yang kedua, menekankan kebebasan dan tanggung jawab. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas hidupnya. Pendekatan ini membantu individu memahami dan menerima tanggung jawab tersebut. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan dan aktualisasi diri, menginspirasi individu untuk mencapai potensi tertinggi mereka atau aktualisasi diri seperti yang ditekankan oleh Abraham Maslow dalam hierarki kebutuhannya.
Yang keempat, membantu individu menghadapi kecemasan eksistensial. Kecemasan adalah bagian alami dari kehidupan. Pendekatan ini membantu seseorang menerima ketidakpastian dan menghadapi tantangan dengan lebih bijaksana. Dan yang terakhir, menghargai keunikan dan subjektivitas individu. Setiap orang memiliki pengalaman dan perspektif unik. Pendekatan ini menghormati perbedaan tersebut dan membantu individu menjalani kehidupan yang autentik. Nah, yang selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan pendekatan eksistensial humanistik, di mana kelebihan eksistensial humanistik memandang manusia sebagai individu yang unik dan memiliki potensi untuk berkembang, memberikan kebebasan dan tanggung jawab kepada individu untuk menentukan hidupnya. Fokus pada pengalaman subjektif dan pencarian makna yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kelemahan dari eksistensial humanistik, konsepnya sulit diukur secara ilmiah karena bersifat subjektif, tidak terlalu fokus pada faktor biologis atau lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku manusia, tidak selalu cocok untuk individu yang membutuhkan pendekatan yang lebih struktural dalam terapi. Nah, adapun pendekatan ini memiliki beberapa permasalahan yang sering dikritik, yakni beberapa di antaranya. Yang pertama, kurangnya metode ilmiah yang kuat. Pendekatan ini lebih menekankan pengalaman subjektif dan fenomenologi, sehingga sulit diuji secara empirik. Banyaknya konsepnya seperti otentitas dan makna hidup, sulit diukur dengan metode ilmiah yang objektif. Yang kedua, subjektivitas yang tinggi, fokus pada pengalaman individu, membuat pendekatan ini sulit untuk dilakukan interpretasi terhadap masalah psikologis, sering berbeda antara individu satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, sulitnya penerapan dalam terapi klinis. Nah, di mana terapi eksistensial humanistik lebih menekankan eksplorasi makna hidup dibandingkan intervensi konkret. Pasien dengan gangguan berat mungkin memerlukan pendekatan yang lebih struktural dan berbasis bukti. Nah, yang keempat, ada tanggung jawab yang bisa membebani individu, di mana konsep ini seperti kebebasan untuk memilih dan tanggung jawab pribadi bisa menjadi tekanan bagi individu yang merasa terjebak dalam keadaan sulit. Bagi individu dengan depresi berat, tekanan untuk menemukan makna hidup bisa memperburuk keadaan. Nah, yang kelima, kurangnya fokus pada faktor sosial dan biologis. Pendekatan ini cenderung melihat individu sebagai pusat dari kehidupannya sendiri, sehingga kurang memperhitungkan faktor lingkungan budaya dan biologi dalam membentuk perilaku. Dalam banyaknya kasus, kondisi mental tidak hanya dipengaruhi oleh makna hidup, tetapi juga faktor genetik dan neurologis. Nah, dan yang terakhir, sulitnya pengukuran keberhasilan terapi, di mana berbeda dengan terapi kognitif atau behavioral yang memiliki parameter keberhasilan yang lebih jelas. Pendekatan eksistensial humanistik lebih abstrak dalam menentukan apakah seorang telah menemukan makna atau hidup secara otentik. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam pendekatan eksistensial humanistik? Pendekatan ini sering menghadapi beberapa permasalahan seperti kecemasan eksistensial, perasaan keterasingan, kurangnya makna hidup, dan kesulitan dalam mencapai aktualisasi diri. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, beberapa strategi dapat diterapkan. Nah, yang pertama, menghadapi kecemasan eksistensial. Seseorang perlu menerima bahwa kecemasan adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Pendekatan eksistensial humanis tidak berusaha menghilangkan kecemasan, terapi justru membantu individu untuk memahami dan menggunakan sebagai motivasi untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Proses refleksi diri, meditasi, dan terapi dapat membantu seseorang untuk menerima ketidakpastian hidup dan menemukan caranya sendiri dalam menghadapinya. Dan yang kedua, perasaan keterasingan sering kali muncul ketika seseorang merasa tidak dipahami atau terputus dari orang lain. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk membangun hubungan yang otentik dengan orang-orang di sekitar. Terapi eksistensial berfokus pada keterbukaan dalam komunikasi, di mana individu didorong untuk berbicara jujur tentang perasaan tanpa takut dihakimi,
Selain itu, bergabung dengan komunitas yang memiliki nilai atau tujuan yang sama. Dalam terapi eksistensial, individu diajak untuk bertanya pada diri sendiri tentang apa yang membuat hidupnya berharga dan bagaimana ia dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Dan yang keempat, dalam mencapai aktualisasi diri, seringkali individu merasa terhambat oleh ketakutan, tekanan sosial, atau perasaan tidak percaya diri. Untuk mengatasi hambatan ini, pentingnya menerima diri sendiri apa adanya dan terus berkembang tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Yang selanjutnya itu ada aplikasi dalam psikoterapi. Pendekatan eksistensial humanistik banyak digunakan dalam terapi psikologi seperti yang pertama itu terapi eksistensial, membantu konseli menghadapi kecemasan, kebebasan, dan makna hidup. Konseli diajak untuk menerima tanggung jawab atas hidupnya sendiri. Yang kedua itu terapi berpusat pada konseli atau person conflict terapi, fokus pada penerimaan tanpa syarat, empati, dan keaslian dari terapis. Konseli didorong untuk menemukan solusi mereka sendiri dalam menghadapi masalah. Dan yang ketiga, logoterapi, menggunakan pencarian makna sebagai cara untuk mengatasi penderitaan, membantu konseli menemukan tujuan hidup mereka bahkan dalam kondisi sulit. Adapun salah satu contoh permasalahan yang dapat dianalisis melalui pendekatan ini adalah krisis identitas pada individu yang merasa hidupnya tidak memiliki makna. Misalnya seseorang merasa kehilangan arah dalam hidupnya meskipun memiliki pekerjaan stabil dan kehidupan yang tampak baik. Di mata orang lain, dia mulai merasa hampa, tidak puas dengan rutinitasnya, dan bertanya-tanya tentang tujuan hidupnya. Perasaan ini memunculkan kecemasan eksistensial, yaitu kegelisahan mendalam terkait keberadaan dan makna hidup. Dari sudut pandang eksistensial humanistik, permasalahan ini tidak dianggap sebagai gangguan mental dalam arti klinis, melainkan sebagai bagian alami dari pengalaman manusia. Pendekatan ini bahwa pria tersebut sedang menghadapi keadaan akan kebebasan dan tanggung jawab dalam menentukan makna hidupnya sendiri. Alih-alih mencari jawaban dari luar, dia perlu mengeksplorasi apa yang benar-benar berarti baginya, menemukan nilai-nilai yang ingin dia jalani, dan bertindak sesuai dengan autentisitas dirinya. Terapi eksistensial humanistik akan membantu individu ini untuk menyadari bahwa ia memiliki kebebasan dalam memilih bagaimana menjalani hidupnya dengan menerima ketidakpastian dan menghadapi kecemasan eksistensialnya. Ia dapat mulai mengambil keputusan yang lain sesuai dengan dirinya sendiri, bukan hanya mengikuti ekspektasi sosial. Tujuan akhirnya adalah mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan autentik. Adapun kesimpulan dari materi saya, pendekatan eksistensial humanistik menekankan pentingnya kebebasan, tanggung jawab, dan pencarian makna hidup kehidupan manusia. Dengan memahami pendekatan ini, seseorang dapat lebih mengenali dirinya sendiri, menerima kehidupan dengan segala tantangannya, serta mencapai potensi terbaiknya. Pendekatan ini sangat berpengaruh dalam dunia psikologi, terutama dalam psikoterapi, di mana individu dibantu untuk menjalani hidup yang lebih autentik dan bermakna. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and Nah, itulah tadi pembahasan tentang pendekatan eksistensial humanistik. Semoga bermanfaat. See you next video.